Pesona si gadis desa, episode 214 dengan judul 1001 Cara. Selamat mendengarkan. Vedo menatap pantulan wajahnya di depan cermin sembari merapihkan pakaiannya. Hari ini adalah hari yang sangat penting di hidup Vedo. Setelah sempat melewati beberapa perdebatan sengit dengan para tetua di keluarga Eiji, Kayo dan Jackson akhirnya bisa menikah. Dan sebagai seorang kakak yang baik, sudah pasti Vedo wajib untuk memberikan penampilan terbaiknya untuk melepas hari terakhir Kayo sebagai seorang gadis. Haru, itu sudah pasti. Walaupun Vedo ditinggal menikah lebih dulu oleh adiknya, dia sama sekali tidak merasa malu ataupun sedih. Yang ada Vedo malah merasa sangat bahagia karena bisa mengantarkan adik semata wayangnya itu ke tangan pria yang akan menjadi pasangan hidupnya. Sayang sekali kau tidak ada di sini, Luri. Kalau ada, kita pasti akan memakai pakaian couple seperti saat kita menghadiri pernikahannya Reinhard dan Levita waktu itu, gumam Vedo pelan. Sudah beberapa bulan berlalu sejak Vedo ditinggal pergi oleh Luri. Dan sejak saat itu pula mereka sama sekali tidak melakukan kontak apapun. Bukannya Vedo marah atau bagaimana, dia hanya sedang berusaha menghargai permintaan Paman Luyan dan juga Bibi Nita yang melarang Vedo agar jangan mengganggu fokusnya Luri untuk kuliah. Mereka ingin Vedo memberi waktu pada Luri untuk benar-benar memantaskan diri setelah sempat terlibat satu kesalahpahaman akibat Luri yang masih terlalu labil dalam mengambil keputusan. Dan sebagai calon menantu yang baik, tentu saja Vedo sangat menyanggupi permintaan tersebut. Namun bukan Vedo namanya kalau dia tidak memiliki cara lain agar bisa melihat keseharian gadis desanya. Vedo mempunyai 1001 cara yang bisa dia lakukan untuk menghalau rasa rindu yang membentang. Dengar, aku berjanji akan membiayai seluruh kebutuhanmu selama menempuh pendidikan di London dengan syarat kau bersedia untuk menjadi mata-mataku di sini. Ada seorang mahasiswi baru jurusan kedokteran yang bernama Luri. Dia calon istriku. Aku ingin kau mengawasi dan melaporkan apapun yang dia lakukan saat berada di kampus. Kalau perlu, aku juga akan menyewakan satu apartemen di gedung yang sama dengan Luri agar kau lebih mudah untuk mengamatinya. Dan juga, tolong kau awasi gerak-gerik Galang. Dia adalah remaja ingusan yang selalu mengambil kesempatan untuk mendekati Luriku. Oke? Kurang lebih seperti itulah negosiasi yang berlangsung antara Vedo dengan seorang mahasiswi yang bersekolah di satu fakultas yang sama dengan Luri. Dan dari kerjasama mereka lah terkadang Vedo secara sembunyi-sembunyi datang ke London, kemudian menyamar dengan dibantu oleh mahasiswi tersebut. Sangat besar sekali bukan perjuangan seorang Vedo hanya demi bisa melihat gadis desanya? Dan Vedo sudah merasa sangat bahagia meski hanya melihat Luri dari kejauhan. Itu sudah lebih dari cukup untuknya sekarang. Ibu pikir kau tertidur, Ved, ucap Abigail sambil menatap putranya yang sedang berdiri di depan cermin. Ayo keluar, semua orang sudah menunggumu di bawah. Vedo menoleh. Dia kemudian tersenyum sambil menganggukkan kepala. Hari ini Kayo dan Jackson akan menggelar acara pernikahan adat di rumah. Jadi semua anggota keluarga wajib untuk hadir, terutama keluarga inti. Kau baik-baik saja kan, Ved? Tanya Abigail. Dia melirik sekilas ke arah Vedo yang menggenggam tangannya dengan sangat erat. Abigail khawatir Vedo merasa iri atau bahkan terbebani dengan pernikahan adiknya. Memangnya aku terlihat seperti orang sakit ya, Bu? Sahut Vedo balik bertanya. Bukan begitu maksud ibu, ucap Abigail. Wajahmu terlihat tidak bahagia. Ibu takut kau merasa terbebani dengan pernikahannya Kayo. Biar bagaimanapun Kayo menikah lebih dulu darimu, Ved. Ibu takut kau merasa tertekan. Vedo cukup syok begitu mendengar perkataan ibunya. Yang benar saja dia tertekan karena Kayo menikah.
Memang di bagian mananya dia harus merasa tertekan? Aneh sekali. Ibu, aku terlihat tidak bahagia itu bukan karena tertekan melihat Kayu menikah dengan Jackson. Akan tetapi aku jadi seperti ini karena Luri. Aku sedih dia tidak ada di sini bersamaku. Yang benar saja ibu berpikir aku terbebani melihat adikku menikah dengan pria yang dicintainya. Ada-ada saja, ucap Vedo sambil terkekeh. Oh, karena Luri. Ibu sudah berdebar-debar tadi. Abigail tersenyum karena dia sudah salah dengan pemikirannya. Dan sebelum sampai di ruangan tempat acara berlangsung, Abigail menyempatkan diri mengajak Vedo untuk berbincang sejenak. Karena sibuk mengurusi pernak-pernik pernikahan putrinya, Abigail sampai lupa kalau hati putranya sedang tidak baik-baik saja. Kepergian Luri ke London telah membuat sikap Vedo berubah drastis. Awalnya Abigail sangat khawatir dan berniat menjemput paksa Luri untuk dibawa pulang ke negaranya. Dia tidak tahan melihat putranya terus-terusan bersedih dan tidak bahagia seperti hari biasa. Akan tetapi niatnya itu dicegah oleh Matteo dengan alasan kalau sekarang adalah waktunya bagi Vedo untuk memperbaiki diri. Dan setelah dibujuk dengan ini dan itu, Abigail akhirnya luluh dan mengurungkan niatnya untuk membawa Luri pulang. Dia memilih mengikuti saran Matteo dengan membiarkan Vedo berintrospeksi diri agar masa depannya bisa jauh lebih baik dari yang sekarang. Vedo, apa kau tahu bagaimana kabarnya Luri di sana? Tanya Abigail. Luri sangat baik, Bu. Dari laporan orang suruhanku, di kampus Luri dikenal sebagai mahasiswi yang sangat aktif. Dia juga menjadi kesayangan teman-temannya karena kebaikan hati yang dia miliki. Dan satu lagi, Galang semakin gencar melakukan pendekatan pada Luri. Untung saja Luri tidak merespon balik. Kalau sampai merespon, tak peduli apakah dia akan membenciku atau tidak, aku bersumpah akan menculik kemudian menikahinya detik itu juga. Jawab Vedo dengan raut wajah yang begitu kesal saat menyebut nama Galang. Kau ini, sedari awal kan Luri sudah mengatakan kalau dia hanya akan menjaga hatinya untukmu seorang. Jadi mana mungkinlah Luri menerima Galang untuk menggantikanmu? Ibu tidak akan pernah percaya kalau Luri mampu melakukan hal itu, sahut Abigail seraya menabok pelan lengan putranya. Masih saja Vedo cemburu pada Galang, sangat menggelikan. Ya kan siapa tahu saja, Bu. Namanya juga cinta. Bisa saja kan Galang hilaf kemudian memaksa Luri untuk menerima cintanya. Hal-hal semacam itu sering sekali aku lihat di drama televisi. Jadi wajar saja bukan kalau aku tak pernah bisa percaya pada remaja ingusan itu? Ya, terserah kau saja. Yang jelas ibu hanya percaya kalau sebentar lagi Luri akan menjadi menantu ibu. Benar tidak? Sambil tersenyum lebar, Vedo menganggukkan kepalanya. Dia kemudian memeluk pundak sang ibu lalu mencium pipinya penuh sayang. Bu, nanti saat Luri pulang dari London kita langsung pergi melamarnya saja ya. Aku takut dia akan meminta waktu lagi agar bisa bekerja sebagai relawan medis. Dia itu kan berhati malaikat. Jiwanya pasti merasa terpanggil untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Ya, renyek Vedo. Dia sempat mendengar laporan dari mata-matanya kalau Luri ingin mendaftar sebagai sukarelawan medis di salah satu negara yang rawan terkena musibah. Dari mana kau tahu kalau Luri ingin menjadi relawan medis? Tanya Abigail penasaran. Calon mantunya unik sekali. Di saat semua orang berlomba-lomba agar bisa bekerja di rumah sakit ternama, Luri malah berkeinginan menjadi relawan di tempat yang rawan bencana. Sungguh gadis yang sangat unik. Pokoknya nanti saat Luri pulang, ayah dan ibu harus segera melamarnya pada Paman Luyan. Oke, Bu? Jawab Vedo enggan menjelaskan alasan dari mana dia bisa mengetahui semua itu. Baiklah terserah kau saja.
Yang penting kau dan Luri bisa menikah, sahut Abigail sembari mengelus puncak kepala Vedo. Terima kasih banyak, Ibu. Kau yang terbaik. Ya sudah, kalau begitu ayo kita ke sana. Kayo dan Jackson pasti sudah tidak sabar ingin segera menggelar pernikahan adat ini. Baiklah, ayo Bu, sahut Vedo dengan hati yang begitu membuncah. Membahagiakan sekali bukan mempunyai orang tua yang selalu memberi dukungan? Dan itulah yang dirasakan oleh Vedo sejak menjadi anak dari pasangan Abigail dan Matteo Ecci.